Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ardi Fahmi Kurniawan dengan nomor induk mahasiswa 12122200062, Fakultas Teknik Industri, Prodi Teknik Kimia. Umur saya sekarang 20 tahun. Saya asal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Saya telah menamatkan Madrasah Aliyah Mu'allimin Muhammadiyah di Yogyakarta. Saya memilih teknik kimia karena prospek cukup baik untuk masa yang akan datang. Hobi saya adalah olahraga futsal. Saya tidak sabar untuk mendapatkan pengalaman bersama kalian semua. Pasti masa depan sangat seru dan tidak ditebak kemana arah perjalanan saya. Di sini saya Adi Fahmi Kurniawan akan menjelaskan jurnal yang berjudul tentang kompleksasi induksi obat anti kanker pomalidomide dengan siklodextrin, pembubaran cepat dan peningkatan larutan. Langsung saja ke materi. Multimieloma adalah kanker sel darah putih, ditandai dengan peningkatan sel plasma abnormal di sumsum tulang dan protein monoklonal di serum. Obat imunomodulator analog thalidomide adalah pilihan pengobatan lini pertama multiple myeloma dalam kombinasi dengan pozdeuximab dan dexamethasone. Ini ada contoh satu struktur kimia pomalidomide. Ada NH2, terus ada O, oksigen atau ada O-nen, terus ada O juga, ada NH, ada O. Ini dapat dilihat dengan gambar ini. Itu adalah bioavailabilitas oral yang rendah, terutama karena kelarutannya yang buruk dan dalam air. Akibatnya, dosis dan efek samping dapat dikurangi dan kemungkinan formulasi parenteral baru juga akan muncul. Peningkatan kelarutan dapat dicapai dengan berbagai metode seperti dispersi padat, pengukuran kosolvensi, polifisme, pembentukan produk atau kompleks yang larut dalam air. Kompleksasi siklodextrin adalah salah satu metode yang paling banyak diteliti untuk meningkat kelarutan obat dan secara bersamaan. Struktur kerucut CD dan orientasi luar gugus hidroksil memberikan sifat fisik kimia yang melarutkan dalam media berair dan pada saat yang sama membungkus molekul hidrofobik di ruang rongga internalnya. Kompleksasi CD dari obatan dapat menghasilkan sifat yang lebih baik dari molekul tamu, seperti contohnya peningkatan kelarutan, stabilitas, terus menutupi sifat yang tidak diinginkan, terus perlindungan terhadap oksidasi, terus reaksi yang diinduksi oleh cahaya dan kehilangan melalui penguapan. Jadi digunakan sebagai penyeleksi kiral untuk memisahkan enantiomer POM dalam elektroforesis kapiler dan kromatografi cair kinerja tinggi. Fase stasioner kiral berbasis YCD diterapkan dan kompleks inklusi ditandai untuk menjelaskan mekanisme yang mendasari enantiodiskriminasi. Kelarutan lenalidomide analog thalidomide lain yang tersedia secara komersial ditingkatkan
melalui pembentukan kristal dengan urea dan asam. 3,5 hidroksibenzoat. Obat terkait struktural yang paling banyak dipelajari adalah molekul induk dan thalidomida. CD dapat meningkat kelarutan dan stabilitas thalidomida. Selain itu, thalidomida yang diberikan secara oral dalam kombinasi dengan sulfobutylater (YCD) menyebabkan keterlambatan perkembangan tumor yang signifikan karena peningkatan penyerapan dan distribusi obat seluler melalui solubilisasi pada tikus. Karakterisasi pembentukan kompleks berbagai CD yang sebagian besar berfokus pada peningkatan kelarutan dan profil disolusi. Efek anti in vitro juga diselidiki untuk memverifikasi efek komplesasi CD pada sitotosisitas. Lanjut. Sebelumnya jurnal ini membahas tentang hasil dari pengobatan sebelumnya pada kekambuhan pertama multiple myeloma dengan menggunakan kombinasi pomalidomida, bortezomib, dan dexamethasone. Jurnal ini membahas tentang karakterisasi kesetimbangan asam basa spesifik lokasi dari 3 nitroksin dan enkapsulasi molekul thalidomida dengan sulfobutyl ether cyclodextrin untuk sifat pelepasan segera. Lanjut yang kedua dengan bahan-bahan dan metode. Ada 2.1 bahan. POM diperoleh dari Beijing, Mosaicism, teknologi semua CD asli dan turunannya dengan derajat substitusi yang berbeda metilasi acak. Permethylated sulfobutylate adalah produk dari Cyclolab R&D. Semua bahan kimia yang lain yang digunakan adalah kelas analitik dari pemasok komersial. Air deionisasi ultramurni disiapkan oleh sistem milik Direct Egg Millipore. Lanjut karakterisasi fisikokimia. Konstanta disosiasi asam POM ditentukan dengan titrasi menggunakan NMR asam dikloroasetat dan natrium asetat sebagai indikator pH. Sebelumnya saya minta maaf untuk izin minum karena suara saya serak. Terima kasih. R&D. Semua bahan kimia yang lain yang digunakan adalah kelas analitik dari pemasok komersial air komersial. Air deionisasi ultra murni disiapkan oleh sistem milik Direct Egg Millipore. Lanjut dari karakterisasi fisikokimia. Konstanta disosiasi asam POM ditentukan dengan titrasi menggunakan NMR, asam dikloroasetat, dan natrium asetat sebagai indikator pH. Kekuatan ionik 1M, koefisien partisi N-oktanol atau air ditentukan dengan metode labu aduk klasik pada 3 rasio fasa N-oktanol air yang berbeda. Partisi dilakukan pada 25 Celcius dan pH 7. Nilai kelarutan termodinamika diukur seperti yang ditunjukkan dalam metode kelarutan fase. Lanjut untuk materi 2.3, metode kelarutan fase. Apa itu kelarutan fase? Kelebihan jumlah POM 10 mg ditambahkan dengan
ke 3 ml air yang mengandung peningkatan konsentrasi CD. Ada beberapa contoh, ini kayak 0,5, 0,5, 10, 15, 20, 25, dan 30 ml untuk setiap CD, kecuali YCD, di mana 0,2, 0,2, 4, 8, 10, dan 12 ml digunakan karena kelarutannya yang rendah dalam air. Suspensi yang diperoleh diaduk selama 24 jam pada 25,1 Celcius. Konsentrasi POM diukur dari suspensi yang disaring secara spektrofotometri pada 390 nanometer. Ini seperti yang bisa lihat, ini sebuah contoh yang merupakan metode kelarutan fase. Lanjut pada materi yang sama, masuk ke dichrois, melingkar, dan spektroskopi, fluoresensi. Eksperimen dichroisme melingkar elektronik dan fluoresensi dilakukan pada spektropolarimeter dalam kuvet silinder. POM dilarutkan dalam DMSO untuk membentuk larutan stok 0,1 m, yang selanjutnya diancurkan dengan air suling hingga 0,001 m. Konsentrasi POM konstan selama titrasi, sedangkan konsentrasi CD meningkat hingga rasio POM banding CD 1:30. Spektrum diakumulasikan tiga kali dengan bandwidth 2 nanometer dan langkah pemindaian 0,1 nanometer pada kecepatan pemindaian 100 nanometer per menit. Intensitas fluoresensi terukur paralel juga dapat digunakan untuk perhitungan konstanta stabilitas kompleks. Tetapi fluoresensi spesifik tamu dan kompleks juga harus dipertimbangkan, sehingga sinyal terukur kurang selektif daripada selektivitas. Dalam hal ini, sinyal yang diukur adalah penjumlahan dari intensitas fluoresen tamu dan kompleks. Baik molekul maupun kompleks memiliki aktivitas fluoresen intrinsik yang berbeda. IPOM untuk tamu dan kompleks untuk kompleks, di mana IPOM dan ICD masing-masing adalah aktivitas fluoresen intrinsik dari tamu POM, dan tuan rumah SBYCD POM adalah konsentrasi kesetimbangan POM. IPOM dapat dihitung dari konsentrasi tamu murni dan dalam intensitas, sedangkan K dan I kompleks harus dihitung dengan estimasi parameter nonlinear. Lanjut ke percobaan MIR. Semua pengukuran MIR dilakukan pada spektrometer Agilent Variant Unity Innova DDR dengan kepala probe inverse distinction gradient 5 nanometer pada 25 Celcius. Urutan standar dan rutinitas pemrosesan campak 4.0 yang digunakan, karena kelarutan POM yang busuk ditambahkan kelarutan di 20. Selama titrasi, konsentrasi POM dijaga konstan pada 1 mm, sedangkan konsentrasi CD meningkat secara bertahap dari 0 menjadi 30. Ini gambar contoh dari percobaan MIR yang bisa dilihat. Saya sudah merangkum dan bisa dilihat sendiri. Konstanta stabilitas dari kompleks inklusi dihitung dengan pemasangan parameter nonlinear ke dataset Yops versus menggunakan program OriginPro-X. Lanjut dengan materi
pemodelan molekular untuk mengeksplorasi interaksi enantiomer POM pada tingkat molekuler. Karena gugus sulfobutylater SBE tersusun secara acak pada kerangka CD, dan CD itu sendiri merupakan campuran turunan dengan derajat substitusi yang berbeda. Oleh karena itu, 3 isomer yang berbeda dirancang berdasarkan penelitian sebelumnya untuk meniru kemungkinan struktur SBE CD yang berbeda. Struktur model membawa 7 kelompok SBE yang tersusun dengan benar pada kerangka siklodextrin, minimalisasi energi, dan model solvasi implicit generalized Boolean digunakan sebagai host dalam simulasi penambahan molekular. Dengan menggunakan protokol interaksi antara SPOM dan inomer telah dieksplorasi. Autodock Vina digunakan untuk melakukan perhitungan docking N sejumlah maksimum mode penjilidan dan ukuran kotak grid diatur masing-masing menjadi 8, 9, dan 30. Perhitungan dipilih dan dianalisis. Lanjut, ini persiapan campuran fisik. Campuran fisik EPM digunakan dengan di blender terlebih dahulu, diayak 125 mm POM dan rasio 1:1 m dalam mortar keramik. Lanjut, persiapan kompleks inklusi POM SBE-YCD dengan liofilisasi. POM dalam jumlah yang sama 0,1 m dan SBE-YCD 0,1 m dilarutkan dalam campuran etanol air, rasio 1:1. Campuran diaduk selama 8 jam pada suhu kamar dan disaring melalui filter membran milipor 0,45 mm. Filtrat kuning dibekukan dan kemudian diliofilisasi dalam pengering beku selama 24 jam. Serbuk yang diperoleh 125 mm dan disimpan dalam desikator sampai digunakan. Oke, lanjut, spektroskopi inframerah. Spektra inframerah dari sampel padat direkam menggunakan Bruker Tensor 37 tip Fourier transform infraspektrometer yang dilengkapi dengan detektor dengan resolusi 4 cm1. Sampel dicampur dengan bubuk kalium bromida dan ditekan dinginkan dalam disk yang sesuai untuk pengukuran FT/IR. Lanjut saja dengan metode difraksi serbuk sinar X. XRD sampel direkam dengan alat difraktometer sinar X menggunakan radiasi dan filter Ni. Tegangan yang diberikan adalah 40 AV, sedangkan arusnya adalah MA. Sampel dianalisis antara 4 dan 42E. Ini ada gambar, ini yang pertama ada isomer 1, yang kedua ada isomer 2, dan ada yang ketiga isomer 3. Isomer pertama ini sulfobutylaternya grup, ini sesuai dengan apa yang dilihat. Isomer 2 ini mulai masuk dan mulai bisa untuk kemana-mana. Dilihat pada ini sama ini, untuk ini udah masuk karena isomernya berbeda. Mari kita lihat langsung isomer 3, tidak jauh beda dengan isomer 2, semakin jauh mungkin semakin berbeda-beda dengan satu dengan yang lain. Dapat dilihat dengan perbedaan isomer 1, isomer 2, dan isomer 3. Lanjut, pemantauan
pembubaran secara real time menggunakan probe UV in situ. Konsentrasi POM baik dari formasi aktif atau kompleks dengan waktu sampai 30 menit diselidiki pada 25,1 Celcius dalam buffer Britton Robinson pH 7,0 dan dalam simulasi cairan lambung pada pH 1/4 1,6 dengan probe UV terpasang. Sampel bubuk setara dengan 5 mg POM murni ditimbang dalam 20 ml buffer yang sesuai. Lanjut dengan materi yang sama dengan kinetika pelepasan obat. Untuk menganalisis profil rilis POM in vitro dari LP perangkat lunak open source Kinet DS 3.0 digunakan. Hasil pelepasan obat disesuaikan dengan kinetik order 0 pertama dan kedua. Yang paling cocok menentukan model yang paling menggambarkan kurva pelepasan obat, terutama oleh koefisien determinasi empiris. Ini dilihat bahwa contohnya 2/4+1 empiris dan berempat. Maaf kalau tulisannya agak ngeblur, soalnya saya ngangkat dari apa yang disampaikan ke materi dan saya bawakan. Dapat dilihat sistem berempat 2 kpn DXN dan hasilnya seperti ini. Oke, mari kita lanjut dengan uji proliferasi. Mohon maaf, izin minum. Lanjut, uji proliferasi. Garis sel menyeloma manusia LP1 disediakan oleh Departemen 1 Patologi dan Penelitian Kanker Eksperimental Sel, dipelihara secara in vitro sebagai kultur monolayer dalam media RPM-1 640 yang dilengkapi dengan 5% fbs dan larutan antibiotik pada suhu 37 Celcius dalam atmosfer CO2 5% yang dilembabkan. Untuk uji proliferasi, sel diunggulkan ke dalam pelat 96 sumur dengan kepadatan 4000 sel atau sumur yang mengandung POM atau kompleks masing-masing pada berbagai konsentrasi. Rangkaian pengenceran 10 titik senyawa digunakan dalam kisaran 0,6 sampai 300 cm. Sel kontrol diinkubasi dalam media kultur tanpa senyawa aktif. Sel-sel diinkubasi selama 72 jam dan kemudian dilakukan uji kolorimetri menggunakan MPT untuk mengikuti proliferasi sel. Secara singkat, 0,5 mg atau mililiter pewarna MPT ditambahkan ke sumur setelah 4 jam inkubasi 37 Celcius. Media dipindahkan dengan lembut. Pelat dikeringkan dengan udara dan kristal formazan yang terbentuk dari sel yang layak dilalui dalam SMS absorbansi pada 570 nanometer diukur dengan pembaca dan membaca multimode analisis. GT digunakan untuk menghasilkan kurva efek dosis untuk penentuan IC5T. Masalah yang ada di dalam jurnal ini, masalah yang ada di dalam jurnal ini adalah membahas tentang pengobatan multiple myeloma dengan obat imunomodulator analog thalidomide dan pilihan pengobatan lini pertama dengan kombinasi bortezomib dan dexamethasone. Selain itu, artikel ini juga membahas tentang
obat imunomodulator baru, pomalidomida, yang telah disetujui sebagai pengobatan untuk kambuh dan multiple myeloma refractor. Artikel ini juga membahas tentang kompleksasi CD untuk peningkatan kelarutan POM. Oke, kita lanjut dengan materi dengan hasil dan pembahasan. Sebelumnya mohon maaf untuk izin minum karena saya haus. Tiga, hasil dan pembahasan. Penyelidikan awal konstanta disosiasi asam, koefisien, partisi, dan kelarutan intrinsik POM adalah bertekad. Langsung ke contoh yang pertama, karakterisasi fisikokimia POM. Dari hasil dicatat bahwa ada pKa kedua untuk POM dengan nilai prediksi sekitar 11. Namun, karena kelarutan senyawa yang buruk dalam media basah, parameter ini tidak dapat diukur menggunakan titrasi HNMR. Selain itu, pKa kedua tidak memiliki signifikansi praktis yang nyata karena dekomposisi POM di media dasar. Molekul dalam bentuk netral dalam kisaran pH yang luas dan dalam bentuk terprotonasi hanya dalam nilai pH yang sangat asam. Diperoleh menunjukkan kelarutan rendah dan lipofilisitas rendah yang tidak bergantung pada pH. Lanjut dari hasil dari pembahasan untuk studi fase kelarutan. Studi kelarutan fase umumnya diterapkan untuk mengkarakterisasi kompleksasi CD dalam keadaan cair. Teknik ini menawarkan informasi berharga tentang stoikiometri dan stabilitas kompleks. Kompleksasi POM dengan 9 turunan CD yang berbeda diselidiki dalam air. 3 CD asli dipilih untuk memilih ukuran rongga yang sesuai untuk dimasukkannya POM. Di antaranya, turunan YCD sintetik yang paling umum digunakan dipilih yang resmi di Pharmacopoe atau disetujui sebagai eksipien dalam produk farmasi yang ditujukan untuk penggunaan manusia. Selain itu, turunan metil yang dikarakterisasi dengan baik yang sering digunakan. Diagram kelarutan fase tipe L diamati karena kemiringan kurva kurang dari 1:1. Stoikiometri pengikatan dapat diasumsikan. Konstanta stabilitas dihitung dan peningkatan kelarutan yang diperoleh dirangkum. Sementara plot kelarutan fase yang representatif. Kompleks yang paling stabil dengan CD asli dibentuk dengan YCD menunjukkan bahwa ia memiliki ukuran rongga yang paling sesuai untuk POM, sedangkan stabilitas kompleks dengan YCD adalah yang terendah. Di sini menariknya saat membandingkan HP-YCD dengan DS yang berbeda, konstanta stabilitas tertinggi ditemukan di DS. Penurunan dan peningkatan DS menyebabkan penurunan stabilitas kompleks. Hal ini dapat dijelaskan dengan kekuatan interaksi keseluruhan yang lebih tinggi dengan peningkatan DS dari 3 menjadi 3,4. Namun, peningkatan lebih lanjut dalam jumlah substituen per molekul CD dapat menyebabkan kepadatan berlebih dan menurunkan kekuatan interaksi selama kompleksasi inklusi. Hasil ini lebih lanjut menggarisbawahi kebutuhan untuk menggunakan CD dengan karakterisasi baik
terutama yang berkaitan dengan RS. Melitasi YCD menurunkan stabilitas kompleks, namun efek ini spektakuler dalam kasus TRIMAP. Terlihat bahwa RAMAP membentuk kompleks 3 kali lebih stabil dengan POM daripada TRIMAP. Orgavan mengamati fenomena serupa ketika mempelajari kompleksasi CD clotrimazole. Lanjut dengan plot pekerjaan MIR. Metode variasi continue job diadopsi untuk memverifikasi stoi dari kompleks inklusi. Dalam percobaan ini, pergeseran kimia diukur pada rasio konsentrasi POM yang berbeda, sedangkan jumlah COM dijaga konstan. Faktor yang dihitung plot sebagai fungsi rasio molar POM. Ini dapat dilihat bahwa saya sudah dapat contoh hasil karakterisasi fisiokimia POM. Maaf. Rata SD N143. Ya, saya zoom dulu biar kelihatan lebih jelas mungkin. Ini parameter fisiokimia, nilai yang parameter fisikokimia ini nilai yang dapat diperoleh. Ini contohnya parameter fisiokimia ada makro konstanta protonasi pKh. Ini nilai yang diperoleh 1,89, 0,01, koefisien partisi LOXP nilai yang diperoleh 0,01, 0,05, kelarutan intrinsik SD nilai yang diperoleh 4,51, 0,11 mg per liter. Ini ada juga tabel konstanta stabilitas yang dihitung dan peningkatan kelarutan yang dicapai berdasarkan studi kelarutan fasa. Ini dapat dilihat dengan siklodextrin. Ini ada yang tengah ke rata-rata SD N 1/43. Terus ada peningkatan kelarutan maksimum konsentrasi CD. Dapat dilihat ya untuk ini contohnya kayak gini 2,75 1,10 30 mm. Ini kalau Y min jadinya 30,3 0,8 dengan peningkatan kelarutan maksimumnya 1,70 30 mm. Dapat dilihat jelas sendiri. Oke, bisa lanjut ke materi yang selanjutnya. Ini gambar 3, beberapa diagram kelarutan fasa yang representatif dari POM dengan CD yang berbeda. Ini dapat dilihat bahwa ini yang warna biru, ini RAMAP dengan bentuknya yang kayak gini. Terus warna ungu ini ada CD. Terus ada BCD warna oranye, dapat dilihat cuman segini. Terus ada SBE, YCD. Ini menjorong ke atas. Perlu dipahami sendiri ya untuk latihan-latihannya. Selanjutnya ada gambar 4 kurva representatif joblot badan POM dengan SBE YCD. Dapat dilihat untuk yang kiri SBCD ini berwarna hitam. Ini kayak gini. Nah, sampai gini. Terus ada warna ungu juga yang berdasarkan dengan BCD. BCD dapat dilihat seperti ini dan perbandingan dengan SBCD. Nah, ini H7, ini H5. Lanjut dengan 3,4 penentuan konstanta stabilitas POM SBE YCD menggunakan teknik spektroskopi yang berbeda. Metode kelarutan fasa, mohon maaf sebelumnya saya
kecilin lagi dulu. Oke, bisa dilanjut, mohon maaf. Metode kelarutan fasa adalah teknik termudah dan banyak digunakan untuk karakterisasi kompleks inklusi. Perlu dicatat bahwa plot kelarutan fasa hanya dapat digunakan untuk stoikiometri kompleks, terutama untuk zat dengan kelarutan yang buruk. Oleh karena itu, teknik alternatif seperti fluoresensi, dikroisme sirkular, dan spektroskopi juga diterapkan untuk menentukan konstanta stabilitas kompleks. Konstanta stabilitas terkecil diukur dengan MIR karena kelarutan POM yang rendah dalam air. DMSO berinteraksi dengan CD yang mungkin menjadi alasan untuk nilai rekaman terendah. POM adalah campuran rasumat yang ada dalam dua bentuk enantiomer. Keuntungan dikroisme sirkular senyawa rasumat adalah bahwa sinyal dikroisme sirkular yang diinduksi berbanding lurus dengan pembentukan kompleks. Di sisi lain adalah metode yang sederhana, cepat, dan sensitif untuk karakterisasi kompleksasi inklusi. Mohon maaf. Ya, bisa saya lanjutkan. Metode yang digunakan jurnal ini membahas beberapa metode yang digunakan dalam pengobatan multiple myeloma, yaitu yang pertama. Yang digunakannya pengobatan dengan obat imunomodulator analog thalidomide. Yang kedua ada kombinasi pengobatan lini pertama dengan bortezomib dan dexamethasone. Ada yang ketiga pengobatan dengan obat imunomodulator baru, pomalidomide. Ada yang keempat dan yang terakhir ini kompleksasi CD untuk meningkatkan kelarutan POM. Selain itu, artikel ini juga menyebutkan beberapa teknik alternatif seperti fluoresensi, dikroisme sirkular, dan spektroskopi NMR yang digunakan untuk menentukan konstanta stabilitas kompleks POM SBIYCD. Maaf. Baik, saya lanjutkan. Studi pemodelan molekul kompleks inklusi POM SBE-YCD. Simulasi docking digunakan untuk mempelajari aspek geometri, kompleksasi SPOM dan SBE-YCD. Afinitas pengikatan antara min64 hingga min7,4 KAKAL atau mol menunjukkan bahwa pembentukan kompleks disukai secara termodinamik, terlepas dari isomer yang diterapkan. Jadi, meskipun SPOM membentuk kompleks dengan isomer ISBE-YCD, nilai stabilitas kompleks berbeda. Ini ada yang digambar dari matematisnya. Oke, saya zoom dulu biar agak kelihatan jelas. Oke, ini maafnya. Ini tabel 3 perbandingan konstanta stabilitas POM SBICD LGOK ditentukan dengan metode yang berbeda rata N1/4. Ini kelarutan fase fluoresensi dikroisme melingkar. Dapat dilihat. Ini NMR, ini ada CE. Nilai spesifik enantiomer pertama dan kedua masing-masing ditemukan dalam campuran DMSO atau air. Nilai literatur pH 6,5 dalam 50 mm buffer tris asetat.
Baik, ini juga dapat dilihat. Ini ada gambar 5, struktur 3D kompleks SPOM SBE dengan perhitungan afinitas pengikatan. Ini ada isomer 1, isomer 2, isomer 3. Ini seperti yang ada di materi sebelumnya, cuman ini saling berpengikatan. SPOM yang kayak gini, yang pertama-tama awal tadi, terus plus SBE BCD isomer, terus digabungkan lagi dengan SPOM atau SBE BCD kompleks. Maka jadinya kayak gini pada isomer ke-1, dan ini pada isomer kedua, dan ini pada isomer yang ketiga. Ini dapat berubah bentuk ya. Ini yang pertama bentuknya yang hijau-hijaunya lurus, dan ini yang isomer kedua yang dengan EA 7,2 kcal atau mol itu agak miring, dan ada yang terakhir isomer 3 EA sama dengan min 7,4 kcal atau mol. Ini dapat dilihat sendiri kemiringannya. Ini SPOM-nya, SPOM 1, SPOM 2, SPOM 3. Ini isomer, dapat dilihat jelas. Oke, bentar saya tekan dulu. Oke, lanjut. Karakterisasi solid state dari kompleks. Terlepas dari karakterisasi keadaan cair, kompleks padat juga dibuat dengan liofilisasi dan dianalisis lebih lanjut dengan teknik keadaan padat komplementer. Ini ada gambar 6, pola difraksi serbuk sinar SPOM, SBECD, PM, dan LP. Ini dapat dilihat sendiri. Ini gelombangnya. Ini ada yang naik turun. Ini ada yang sedang naik. Ini agak normal. Ini yang ada ganjilan sedikit. Apa sih yang ada di gambar 6? Analisis XRD menunjukkan pada pola difus tanpa puncak yang berbeda karena sifatnya amorf. Pola difraksi serbu PM pada dasarnya adalah superposisi SBY-CD dan POM, menunjukkan bahwa pencampuran sederhana tidak menginduksi kompleksasi aktif. Pencampuran sederhana tidak menyebabkan interaksi antara POM dan CD yang diterapkan. Nah, mari kita lanjut. Karakterisasi dilakukan dengan menganalisis spektra FTIR-POM, fisiknya campuran dan produk liofilisasi. FTIR diterapkan untuk karakterisasi solid state complex CD dengan melacak gangguan dalam mode getaran melalui kompleksasi sebagai jendela untuk menguraikan kemungkinan interaksi. Variasi intensitas atau pergeseran bilangan gelombang dapat mengindikasikan pembentukan kompleks. Di gambar 7, perbandingan spektra FTIR, PM, BSBE, BCD, PM, dan LP panah menunjukkan perbedaan spektrum FTIR yang diperoleh. Dapat dilihat pada yang tadi di SBE BCD, ini ada LP, ini ada PM, dan ada POM. Dapat dilihat sendiri, panah menunjukkan perbedaan spektrum yang diperoleh. Ini apa yang dimaksud? Menunjukkan perbedaan spektrum yang diperoleh. Ini ada LP kayak gini. Terus ada PM seperti sama dengan LP, dan POM sangat bawah sekali dan banyak sekali. Lanjut,
POM memiliki wilayah sidik jari kompleks dari spektrum IR karena heteroksiles. Dua pita kembar kuat pada 3475 cm 1 dan 3370 cm 1 bersama dengan puncak intensitas tertinggi pada 1700 cm 1 merupakan karakteristik senyawa tersebut. Spektra FTIR dari SBY-CD menunjukkan beberapa karakteristik puncak serapan sejalan dengan data literatur termasuk pita kuat pada 3423 cm 1, 29,2938 cm 1. Sorry. Nah. 1161 cm 1 dan 1403 cm 1. Spektra FTIR dari PM adalah superposisi dari spektrum dari dua komponen individu. Namun, saat membandingkan produk liofilisasi dengan PM, beberapa perbedaan dapat diamati. Hilangnya puncak POM pada 1700 cm 1 dan puncaknya kembar pada 3475 cm 1 dan 3370 cm 1 bersamaan dengan pelebaran puncak yang menonjol baik pada bentayangan. Ini ada 342 cm 1, ada 1161 cm 1 dan 1443 cm 1 dari CD mengkonfirmasi adanya interaksi sekunder dalam keadaan padat, mungkin antara gugus karbonil POM dan gugus hidroksil. Ini lanjut dengan ada studi pembubaran. Profil disolusi POM dan LP yang diperiksa diikuti secara real time melalui probe serat optik UV pada 2 pH. LP menghasilkan peningkatan yang nyata dari disolusi POM. Sehubungan dengan obat itu sendiri terlepas dari pH. Pada pH 7, kinetika disolusi sangat berbeda. Produk liofilisasi mencapai konsentrasi maksimum hampir secara instan, sedangkan bahan aktif murni membutuhkan 20 menit untuk membentuk larutan jenuh. Oke, saya zoom dulu jadi kelihatan gambarnya. Ini seperti yang bisa lihat profil disolusi POM dan LB pada pH 1,6 A dan pH 1,47 B. Dapat dilihat ya, untuk yang biru PM-nya lebih ke sini, LB-nya lebih panjang dan lebih ke atas. Kalau pH 1,47, PM-nya dapat dilihat sendiri sama 2, berapa? 4, 6, 8, 6 maksimal. Tidak seperti LP untuk dari stuck terus mulai dari 9, enggak 8, 9. LP dapat instan terus dan tetap kondusif. Ini masih banyak contoh. Ada gambar 9. Oke, saya besarin dulu biar jelas nanti. Maaf kalau kurang jelas, ini saya dapat dari Google. Dan maaf kalau ada yang kurang, dapat dilihat sendiri. Ini saya mendapatkan ada contohnya ini, dan saya tidak menemukan gambar yang lain. Model kinetik pelepasan POM dari LP pada pH 1,6. Dan gambar nomor 10, molekul kinetik pelepasan POM dari LP
pada pH 947. Dapat dilihat sendiri ya. Ada perbedaan dengan gambar 9 dan gambar 10. Coba dilihat sendiri. Oke, mari kita lanjut. Tetapi LP mencapai konsentrasi. Bismillah, minta maaf saya biar lebih enak. Tetapi LP mencapai konsentrasi kesetimbangan lebih cepat 1 menit daripada POM 5 menit dan juga memiliki kesetimbangan kelarutan yang lebih tinggi daripada bahan aktif murni. Juga patut dicatat bahwa parameter farmakokinetik intrinsik dari molekul tamu yang terikat lemah dan sedang tidak berubah oleh kompleksasi CD. Nilai RSML adalah yang terbaik untuk menggambarkan kinetika pelepasan POM dari LP. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua model ini dan keduanya digunakan sebelumnya untuk mengevaluasi pelepasan kinetik dari kompleks inklusi atau dari sistem penghantaran obat tipe matriks lainnya. Ada uji antiproliferatif in vitro. Kompleksasi CD dapat meningkatkan sifat makrodinamik obat, termasuk agen anti kanker, namun menggunakan ACD untuk meningkatkan kelarutan obat. Aktivitas antiproliferatif POM, PM, dan LP dinilai dengan IC50 yang diukur pada garis sel mieloma manusia yang sebelumnya telah terbukti cukup untuk mempelajari aktivitas antitumor POM. Oke, ini saya dapat lihatkan. Ini ada tabel 4 yang artinya hasil data fitting pelepasan POM dari LP pada pH 1/41. Ini ada model, ini ada ini mencegat, ini R2, ini R2 juga, RMSE, ASI, BJ. Dan ini dapat dilihat urutannya, urutan 0, Wuli, Iguchi. Dapat dilihat sendiri, maaf kalau kurang jelas. Ini saya langsung dapat dari Google. Oke, sebelumnya kita lanjut. Solusi yang dapat diberikan atau hasil penelitian ini adalah memberikan beberapa solusi yang dihasilkan dari penelitian, yaitu yang pertama, penggunaan kompleksasi inklusi POM dengan SPYCD sebagai pendekatan yang menjanjikan untuk mengembangkan formulasi POM yang lebih efektif dengan peningkatan kelarutan Nomor 2, pomalidomida telah disetujui sebagai pengobatan untuk kambuh dan multiple myeloma refractor. Ada yang ketiga, kombinasi pengobatan lini pertama dengan bortezomib dan dexamethasone dapat menjadi pilihan pengobatan multiple myeloma. Yang keempat, ada kompleksasi CD dapat meningkatkan kelarutan POM dan meningkatkan efektivitas pengobatannya. Itu tadi solusi yang dapat diberikan atau hasil penelitian ini. Adapun kelebihan yang dapat diambil dari jurnal yang saya ambil.
memberikan beberapa kelebihan yang dapat diambil, yaitu yang pertama, penggunaan kompleksasi inklusi POM dengan SBICD sebagai sorry. Mari kita lanjutkan. Kelebihan yang dapat diambil, memberikan beberapa kelebihan yang dapat diambil, yaitu satu, yang pertama, penggunaan kompleksasi inklusi POM dengan SBICD sebagai pendekatan yang menjanjikan untuk meningkatkan kelarutan POM dan efektivitas pengobatannya. Adapun yang kedua, pomalidomida telah disetujui sebagai pengobatan untuk kambuh dan multiple myeloma refractor, memberikan alternatif pengobatan bagi pasien yang tidak merespon terhadap pengobatan lain. Adapun yang ketiga, kombinasi pengobatan lini pertama dengan bortezomib dan dexamethasone dapat menjadi pilihan pengobatan multiple myeloma yang efektif. Adapun yang keempat, kelebihan yang bisa dapat diambil dari judul ini, artikel ini memberikan informasi tentang teknik analitik canggih dan pemodelan molekul yang digunakan dalam karakterisasi sistem binder antara POM dan SBICD. Kekurangan yang dapat diambil dari materi ini adalah sebagai sumber informasi. Jurnal ini memberikan informasi tentang hasil pengobatan multiple myeloma dengan pomalidomida, ada bortezomib dan dexamethasone pada pasien sebelumnya yang telah diobati dengan lenalidomida. Namun, jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut tentang kekurangan jurnal ini, mungkin perlu dilakukan peninjauan ulang oleh para ahli atau peneliti lainnya. Oke, kesimpulan yang saya ambil dari jurnal yang saya sampaikan dari awal tadi adalah profil fisikokimia POM dijelaskan untuk pertama kalinya dan hasilnya menggarisbawahi bahwa obat blockbuster ditandai dengan kelarutan rendah dan lipofilisilitas rendah yang tidak bergantung pada pH, yang menggarisbawahi masuknya POM sebagai obat kelas 4 BCS. Karena ini juga menjelaskan metode pertama untuk peningkatan kelarutan POM melalui kompleksasi CD. Di antaranya 9 turunan CD berbeda yang diuji. Molekul inang yang paling dijanjikan adalah SBICD. Sistem binder antara POM dan SBICD sepenuhnya dikarakterisasi dalam keadaan cair dan padat dengan teknik analitik canggih dan pemodelan molekul. Pembentukan kompleks inklusi menghasilkan kelarutan yang meningkat secara signifikan. Pelepasan aktif dengan segera tanpa penurunan aktivitas antiproliferatif menggunakan pembentukan kompleks CD yang menerapkan SBICD sebagai inang tampaknya menjanjikan alat ramah lingkungan yang murah dan sederhana untuk mengembangkan formulasi obat yang lebih baik yang mengandung POM. Oke, terima kasih. Itu informasi jurnal yang saya dapat. Langsung saja. Sekian terima kasih banyak. Saya Adi Fahmi Kurniawan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata dan perilaku yang kurang berkenan, karena kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan dengan saya pribadi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum menutup yang saya buka tadi, sebaiknya kita menutup dengan hamdalah
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.